Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, Mimin sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, Mimin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Dan berita terbaru kali ini dari kasus Subang, mengerikan pelaku lakukan ini pada Amel hingga meninggal tak lazim. Kasus pembunuh ibu dan anak sudah menginjak 3 bulan, namun kasus pembunuhan sadis ini belum juga terungkap. Polisi dikabarkan sudah mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya, pembunuh Amel dan Tuti yang selama ini dicari. Namun hingga kini polisi masih belum mau mengumumkan siapa sosok pembunuh tersebut. Banyak cerita di balik terbunuhnya Amel, dikabarkan si pelaku dendam terhadap Amel bahkan pelaku melakukan hal-hal yang aneh dan tak lazim, ngeri aksi saat menghilangkan nyawa Amel. Dari beberapa analisa dan juga dicocokkan hasil pemeriksaan, dari ahli forensik ada beberapa buktinya yang menunjukkan luka memar di bagian tubuh Amel, karena disiksa oleh tersangka. Kematian Amel ngeri diduga berbeda dengan ibunya Tuti Suhartini, yang juga merupakan korban pembunuhan kasus Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kejadian tersebut ada pula hal ganjil dalam perkembangan kepolisian, karena terlihat perbedaan jam pembunuhan Amel dengan ibunya Tuti. Analisis Anjas Asmara dalam kanal YouTube Anjas di Thailand, berdasarkan beberapa foto mayat Amel dan Tuti saat sudah dilakukan autopsi. Dari foto-foto yang saya terima, saya asumsikan ibu Tuti meninggal sekitar jam 2 dan Amel sekitar jam 5 pagi, tutur YouTuber Anjas di Thailand pada tanggal 21 November tahun 2021. Sangat aneh, ngeri dan tak lazim karena ada beberapa foto-foto jenazah kondisi terakhir sebelum dan sesudah autopsi. Ibu Tuti dia dieksekusi saat tidur karena bagian depan hancur. Dipukul langsung meninggal dunia, tidak ada hal-hal yang menunjukkan terjadi penyiksaan atau perlawanan, katanya. Yang aneh justru Amel memiliki luka di bagian tubuh karena memar dan ada bekas sayatan senjata tajam di bawah mata. Dengan kondisi seperti itu, ada 2 kemungkinan yang terjadi yakni pada saat dieksekusi, Amel melakukan perlawanan atau dia disiksa, tutur Anjas. Anjas menuturkan bahkan sekuat-kuatnya perlawanan dari tenaga perempuan tidak bertahan dari korban pertama. Menurut Anjas, kediaman Tuti juga tidak terlalu besar layaknya perumahan pada umumnya, dan kemungkinan Amel mendengar kegaduhan yang ada di kamar ibunya. Kalau Amel melakukan perlawanan tidak akan butuh waktu sampai 2 jam. Kenapa butuh 2 jam untuk mengeksekusi Amel, tutur Anjas. Anjas sebut ada kemungkinan bahwa pelaku ingin melihat terlebih dahulu Amel tersiksa dan kesakitan sebelum meninggal. Korban sebelum meninggal dunia mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, berbeda dengan Tuti yang hanya mengalami kesakitan yang tidak lama. Ada dalam pembunuhan tersebut, secara psikologis terlihat Amel disiksa dan tentu lebih dari 1 orang. Mengingat ada tempat di lokasi TKP yang sama sekali tidak ada kerusakan di pintu masuk rumah Tuti. Tapi hal ini juga sangat kecil kemungkinan orang yang punya hubungan emosional, masa sih dia tega membuat Amel kesakitan sebelum meninggal dunia, tutur Anjas. Jarak kematian sekitar 1 jam sudah terbilang sangat lama, dengan begitu orang tersebut sangat tega sekali membiarkan Amel kesakitan luar biasa di waktu yang sangat lama. Penyebab kematian benda tumpul, berarti ada luka-luka lain seperti di bawah mata itu juga menggambarkan orang itu benci dan sebel banget, dan menikmati Amel kesakitan, tutur Anjas. Selain itu Anjas juga sadar terhadap tim penyidik yang bertahan, dengan tekanan dari publik yang terus meminta untuk segera diumumkan tersangka, dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Jika polisi mementingkan egonya maka kasus ini pastinya sudah sangat cepat terungkap. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.